Jeffrey menambahkan Presiden Jokowi terjebak oleh figur-figur politik yang lebih kuat, yang bahkan tidak peduli jika sang presiden jatuh. Belum genap setahun memimpin negeri ini, Presiden Joko Widodo dinilai belum memberikan perubahan yang signifikan. Beberapa sektor masih menunggu realisasi dari janji-janji Presiden semasa kampanye dahulu. Bahkan, pengamat politik Asia Tenggara dari Northwestern University, Profesor Jeffrey Winters, mengatakan Presiden Joko Widodo adalah presiden terlemah semenjak era Presiden Abdurrahman Wahid. Seperti yang dikutip harian Wall Street Journal, Jeffrey menyebutkan Presiden Jokowi bak sedang ditinju oleh tokoh-tokoh partai politik yang berada di sekitarnya, yang bahkan tak peduli jika Presiden jatuh dari singgasananya. Berdasar analisa Jeffrey, kasus ini muncul karena Jokowi terlalu cepat naik tingkat. Dari wali kota kecil menjadi pemimpin negara sebesar Indonesia. Bukan cuma dianggap sebagai pemimpin terlemah, sejumlah lembaga swadaya masyarakat juga menilai kebebasan bersuara dan berpendapat mendadak mengalami kemunduran di era ini. Hal ini bisa dilihat dari dengan mudahnya aparat menjadikan seseorang sebagai tersangka akibat dari pernyataan yang dikutip media massa. Kondisi ini dianggap sebuah kemunduran proses berdemokrasi yang sudah dirintis negeri ini sejak 17 tahun silam. Ya, baik, itu tadi analis politik dari Northwestern University Profesor Jeffrey Winters yang menyebut Presiden Joko Widodo adalah pemimpin terlemah Indonesia semenjak era Presiden Abdurrahman Wahid. Ya, kami akan membahasnya petang hari ini. Sudah hadir bersama kita Ketua DPP PDIP Andreas Parera. Selamat sore Bang Andreas. Selamat sore. Dan juga ada pengamat politik Mbak Siti Zuhro. Mbak Wiwi, selamat sore. Selamat sore Mbak. Ya, saya langsung ke Bang Andreas dulu nih. Benar nggak nih Bang? Pengamat dari Northwestern University mengatakan nih Jokowi ini presiden terlemah dan posisinya sekarang dikelilingi oleh figur-figur politik yang lebih kuat dari Jokowi sendiri. Ya, saya tadi siang saya coba search beberapa artikel berita yang menulis tentang pendapat dari Prof. Jeffrey Winters ini gitu. Yang saya lihat di sini tanggal 23 Juli 2015 itu di Asian Wall Street Journal. Dan di sini memang ada beberapa argumentasi Prof. Jeffrey Winters yang menurut saya lebih atau tidak based on empirik gitu, tidak berdasarkan fakta empirisnya gitu. Tapi ini lebih pada asumsi dia. Asumsi dia ini sebagai seorang ilmuwan saya kira ya Mbak Wiwi tahu benar gitu. Kalau kita ilmuwan kita bicara harus berdasarkan fakta empiris untuk kemudian membangun argumentasi gitu. Nah, tetapi Prof. Jeffrey Winters di sini dia membangun asumsi berdasarkan common sense dia gitu. Nah, saya lihat misalnya pertama dia katakan bahwa poin pertama bahwa pemerintahan Jokowi tidak mempunyai dukungan yang cukup kuat. Iya. Survei Kompas hari ini justru berbalik dengan situasi itu gitu. Jadi ada peningkatan dukungan gitu. Nah, Presiden Jokowi pun ya menang ya dengan jumlah dukungan yang legitimate gitu. Legitimate tapi kita harus ingat tidak terlalu besar ya menangannya apapun, tapi itu legitimate gitu. Dan kemudian juga elektabilitasnya meningkat. Kemudian hal berikut yang menyangkut pola hubungan di pemerintahan. Nah, saya lihat misalnya di DPR, di DPR pola hubungan yang dibangun lebih bersifat kasus-kasus yang dibahas di DPR gitu. Sehingga meskipun ada koalisi Indonesia Hebat, ada koalisi Merah Putih, tetapi teman-teman di DPR ini juga sangat mereka juga rasional melihat persoalan gitu. Jadi tidak segera oposisi kemudian menolak semua apa yang dari pemerintah. Jadi sebenarnya pemerintah didukung sejauh kemudian benar-benar menampilkan platform politik, program politik yang bisa diterima oleh DPR. Kemudian juga misalnya soal tadi elit-elit politik. Di sini memang dibilang bahwa pengaruh Ibu Mega sangat dominan. Justru banyak yang melihat terbalik itu, bahwa kalau hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega
lebih bagus, lebih solid, lebih dekat, itu justru membangun satu pemerintahan yang kuat buat Pak Jokowi. Oke, baik. Begitupun juga kalau kita lihat di sini, pola relasi yang dibangun oleh Pak Jokowi sebagai presiden dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain justru memperkuat posisi Pak Jokowi sebagai presiden. Baik, Anda justru melihat terbalik gitu. itu ya, terbalik ya. Justru Oke. terbalik. Kemudian bagaimana menurut Mbak Siti Zuhro, kalau boleh melihat ke dalam perspektif seorang Jeffrey Winters gitu, Iya. pasti ada indikator-indikator gitu yang memperkuat begitu argumennya. Apa saja sih sebenarnya yang menguatkan indikator bahwa Jokowi itu lemah? Kalau ada. Iya, iya, ini menarik ya. Jadi seorang ilmuwan asing gitu ya melihat bagaimana pasca pemilu 2014 khususnya sosok Pak Jokowi. Memang tentunya kalau dibandingkan dengan pemilihan presiden di Amerika gitu, itu menunjukkan bahwa setiap presiden yang terpilih itu tuntutan dari masyarakat itu sangat besar. Oleh karena itu memang akan ada fluktuasi legitimasi atau fluktuasi dukungan kalau di luar negeri, dan di situ Obama yang lalu kan sempat merosot, lalu dia berusaha sekuat tenaga untuk catch up gitu agar ada dukungan tambahan gitu, dan itu terjadi. Jadi tergantung kebijakan. Dalam konteks Indonesia, Pak Jokowi khususnya, apa yang dilihat oleh Jeffrey bisa jadi adalah 100 hari pertama. Memang kalau 100 hari pertama itu yang bedanya ya. Jadi kalau ilmuwan asing itu memang lebih straightforward, lebih lugas untuk menilai pemimpinnya, apalagi kalau pemimpinnya kurang, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Oleh karena itu, ini yang mungkin dilihat atau dikaji atau dipertimbangkan oleh Jeffrey 100 hari pertama. Oke, kalau kita lihat dia memunculkan beberapa fakta ya. Tadi kalau Bang Andreas bilang ini kan asumsi saja, berangkat dari asumsi Prof. Winters ini. Dia menyebutkan Jokowi dan Megawati ini punya hubungan yang sangat complicated gitu loh. Apakah mungkin berangkat dari sini dia juga mengatakan. Dan yang kedua, dukungan di parlemen juga tidak terlalu kuat. PDIP kita tahu nih, sudah 10 tahun jadi oposisi begitu. Justru itu yang saya katakan itu asumsi dia gitu. Kenyataannya kan tidak seperti itu gitu. Iya, Anda melihatnya gimana? Kalau melihat sekarang ya, kalau Anda kan di dalam melihatnya, hubungan Jokowi dengan Megawati gimana? Iya, jadi dukungan, kalau dukungan politik kan masih tidak ada yang partai-partai keluar dari KIH ya, mungkin dalam konteks itu. Tapi yang dimaksud Jeffrey bisa jadi komunikasi politik ini terkesan kayak breakdown gitu, terkesan kayak tarik-menarik kalau mengambil kasus mungkin waktu PDI Perjuangan Kongres. Itu contoh gitu ya. Di mana posisinya Pak Jokowi sebagai presiden? Kok dia lebih ke sebagai kader yang memang ditempatkan ya kader saja, tidak ada embel-embel RI 1 gitu ya. Mungkin itu agak aneh, awkward ya istilahnya untuk orang di Amerika juga presiden Amerika tidak selalu menjadi ketua partai gitu. Bukan, jadi waktu ada kehadiran yang bersangkutan lebih pada kader. Bukan masalah rangkap jabatan, tidak. Saya termasuk yang setuju untuk tidak rangkap jabatan. Tapi ketika Pak Jokowi hadir sebagai RI 1 gitu ya, itu kemana kok nggak ada ini ya, Bang. Ketika kalau kita lihat di Partai Demokrat ya, dia datang disambut sebagai presiden gitu, tapi di partainya sendiri. Tapi ya, saya kira persoalan itu sebenarnya sudah cukup lama. Mungkin, Di sini saya lihat ada argumentasi lain yang dia bangun di sini. Misalnya soal platform politik ekonomi yang terlalu nasionalis. Menurut saya tidak benar juga gitu, karena dan itu mengganggu para investor. Iya, investor masuk katanya. Ini agak sulit untuk masuk ke Indonesia. Investor itu justru yang diharapkan itu adalah kepastian hukum. Dan sini sebenarnya Pak Jokowi menjawab persoalan itu gitu. Yaitu bahwa kita sedang membangun suatu sistem hukum yang lebih menjamin para investor untuk masuk ke Indonesia. Jadi bukan soal ekonomi yang nasionalis gitu. Nah, kemudian juga soal pengalaman Pak Jokowi gitu, yang dari memimpin di Kota Solo, kemudian DKI, nah dan dia bukan elit nasional. Iya. Katanya terlalu cepat ini dari wali kota untuk jadi pemimpin nasional, belum cukup matang begitu. Sehingga diragukan kemampuan beliau di dalam membangun relasi dengan elit-elit nasional. Justru terbalik. Justru tidak based on empiris gitu, tidak berdasarkan fakta empirik. Kenapa? Karena kita lihat justru begitu cepat Pak Jokowi menyesuaikan diri dan piawai dalam membangun relasi dengan elit-elit nasional gitu. Oke, Anda melihat seperti itu nggak, Mbak Wiwi? Ketika yang Jokowi dinyatakan terlalu muda gitu dari wali kota untuk menjadi seorang presiden? Argumentasi saya udah basi ya. Jadi itu sudah saya lontarkan waktu selama menjelang kampanye. Jadi begitu Pak Jokowi menjelang mau diusung istilahnya itu, saya sudah berikan warning ya, peringatan bahwa
pemilu 2014 itu bukan untuk Pak Jokowi. Nah, saya kena marah banyak kan gitu. Artinya saya menghayati betul bahwa ada sejarah untuk Indonesia di mana pemimpin itu tidak bisa lompat-lompat. Oke. Jadi Bung Karno, mengapa beliau bisa menjadi presiden? Itu kan perjuangan yang luar biasa untuk memerdekakan Indonesia. Ketika dia menjadi presiden, dia matang betul. Dia punya konsep. Dia bisa berargumen tidak hanya nationally, locally, nationally, tapi internationally. Oke, baik. Nah, itu yang kita harapkan. Ada nggak sebenarnya. nih Pak Jokowi itu sekarang? Tidak. Oke. Itu yang waktu itu saya 2014. Iya. Ini yang mengganggu saya. Kenapa saya mengatakan warning Pak Jokowi mungkin untuk pemilu 2019. Baik, Wiwi, kalau kita mengesampingkan dulu deh statementnya Jeffrey Winters gitu ya. Kalau Iya. kita melihat sudah sejauh ini Pak Jokowi berjalan memimpin negara begitu, Iya. kira-kira parameter apa saja atau indikator apa saja yang kira-kira masih dirasa menjadi suatu pekerjaan rumah yang krusial yang harus segera dibenahi. Yang Iya. sampai sekarang belum terrealisasi Iya, mungkin. betul. Pak Jokowi itu unggul karena mengusung nawacita. Ada Trisakti yang di situ mungkin presiden sebelumnya tidak mengusung seperti itu. Jadi ada semacam apa ya, nuansa ideologi, nuansa itu ideologi. nasionalisme yang cukup kental. Tapi ini Melayu gitu, menurut saya tidak berkembang gitu. Nah, Pak Jokowi menamakan kabinet kerja, kehilangan sudah nuansa nawacitanya. Apa sih yang Itu menyebabkan bayangan saya kalau kabinetnya disebut kabinet nawacita, itu gregetnya dapat gitu ya menurut saya. Ini kabinet nawacita, bagian tak terpisahkan dari Trisakti gitu kan. Di situ ada 3, ketahanan politik gitu kan, ada ekonomi, budaya kita. Nah, itu nggak dimunculkan kembali, revolusi mental disebut lagi. Apa Nah, Pak Wiwi yang menyebabkan akhirnya Pak Jokowi tidak bisa merealisasikan semua program-program yang sudah ada, kemudian Iya. faktanya tidak? Apa yang menyebabkan hal itu? Iya, jadi ini yang selalu saya sampaikan bahwa partai atau PDI Perjuangan ini tidak boleh separuh-separuh. Dia harus utuh dalam mengawal Pak Jokowi. Jadi kalau dukungan itu kuat, Pak Jokowi semakin percaya diri. Kan gitu. Sekarang Anda melihat setengah-setengah nggak? nih dukungan Belum, itu? mungkin setelah ini ya, reshuffle kabinet nanti utuh gitu ya. Kenapa Jadi, Bang? Sebenarnya menarik nih. Kenapa Bang setengah-setengah? Bergeser ke opini, tapi saya setuju. Bergeser ke opini, tapi saya setuju dengan Jadi Mbak sudah Wiwi. setengah-setengah mendukung Nggak Jokowi juga, artinya sekarang. gini, dari awal PDI Perjuangan konsisten dan komitmen dengan dukungan terhadap Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak JK wakil presiden. Nah, tentu dukungan ini akan jauh lebih solid seperti apa yang tadi Mbak Wiwi katakan. Kalau ada perubahan, terutama ya, maksudnya gini. Tadi Mbak Wiwi katakan bahwa nawacita ini tidak muncul gitu. Nah, paling tidak spirit itu harus muncul gitu. Spirit dari nawacita, Kalau semangat dari dari partai nawacita. melihat, kenapa nggak munculnya Ya, nawacita itu? justru ini itu kan lebih pada level pelaksana gitu, lebih pada level pelaksana. Di sini tentu yang menyangkut pembantu-pembantu presiden, Iya, gitu, begitu. pembantu-pembantu presiden. Oke. Sehingga ya kalau nawacita itu bisa benar-benar Ini harus full diganti gitu. dulu, gitu. Nah, itu pasti akan jauh lebih baik Oke. seperti apa yang tadi Mbak Oke, Wiwi katakan. Mbak Wiwi, ini kalau mengatakan kita juga tidak bisa menutup masukan dari opini masyarakat juga, begitu yang mengatakan mungkin di satu sisi Pak Jokowi mungkin bagus, mungkin tapi tidak didukung oleh kinerja dari menteri-menteri, gitu ya. Iya. Beberapa sektor kan kita lihat Iya. bahwa sekarang ekonomi global melemah, gitu ya, pertanian dan lain sebagainya. Apa yang Iya. menurut Anda? Jadi supaya Tidak tahu. ekonomi ini paling tidak mendapatkan respon ya, supaya politik kita tidak gonjang-ganjing, terus ada kesatu paduan, keutuhan dari PDI Perjuangan dan leading party sebagai leading party dan KIH dalam hal ini untuk mengawal mendukung Pak Jokowi. Menurut saya PDI Perjuangan harus siap menjadi partai pemerintah. Kalau itu yang terjadi, menurut saya positif bahwa akan bisa mencairkan argumen-argumen yang selama ini mengkristal. Ya. Ini nggak bisa jalan Pak Jokowi, gitu. Nah, ini PDI Perjuangan memang mengganggu kan gitu. Lah itu harus ada solusinya menurut saya. PDI Perjuangan memang mengganggu. Seolah-olah seperti itu kan. Oke. Nah, ini yang harus dibuktikan kepada publik bahwa PDI Perjuangan sama sekali tidak menginterupsi Pak Jokowi, malahan mendukung penuh Pak Jokowi Oke. dengan memberikan pengawalan pendampingan yang cukup supaya nawacitanya betul-betul Oke, membumi baik. kan itu. Bang Andreas, ini agak lucu nih, partai pendukung justru menjadi partai pengganggu presiden yang diusungnya. Gimana tuh Bang? Maksud Mbak Wiwi tadi kalau komposisi di kabinet itu Pembantu-pembantunya ya pas. ya
pas dengan orang yang tepat, ya tentu dari PDI Perjuangan dalam hal ini pasti akan lebih memperkuat komposisi kabinet. Artinya sekarang tidak pas. Nah, mungkin belum maksimal. Jadi berarti partai menyadari juga ya bahwa komposisi ini dalam struktur ini, oh ternyata masih ada yang harus Saya bongkar kira pasang di gitu. posisi-posisi penting itu terutama jangan sampai menjadi faktor pengganggu. Ya kita dengar beberapa waktu yang lalu ada menteri sendiri yang tidak meragukan kemampuan Pak Jokowi dari rekaman yang sempat muncul ketika Pak Cahyo menyampaikan itu. Nah itu kan menunjukkan bahwa ada yang bermain dengan agendanya sendiri atau ada yang meragukan gitu nawacita itu. Gitu. Ini kan partai yang menilai menterinya nggak pas kayaknya, tapi yang menjalani kan presidennya. Kalau presidennya Ya, baik-baik aja gimana? Kalau menilai saya kira rakyat Indonesia mempunyai hak untuk menilai, apalagi partai politik gitu kan. Kita memberikan dukungan, kita memberikan support penuh. Ya tentu di situ juga kita akan melakukan evaluasi secara bersama bahwa keputusan mungkin itu hak begini ya, prerogatif presiden. argumentasinya adalah memang jamak, menurut saya hal yang normal gitu ya. Kalau Pak Jokowi masih konsisten didukung oleh PDI Perjuangan, ini mau tidak mau ya, realitas politik seperti itu. Dukungan tadi itu ya memang tidak lalu ignorant ya terhadap kepentingan PDI Perjuangan. Silakan letakkan, kalau memang trisakti 3 hal gitu ya, politik, ekonomi, budaya gitu ya, ya diletakkan. Memang kalau ada profesional dari PDI Perjuangan yang mampu menggait itu semuanya, kasih gitu, sehingga kokoh. Siapa lagi yang mau dimarahi nanti disalahkan gitu ya. Jadi PDI Perjuangan ikut bertanggung jawab terhadap jalannya nawacita. Lah ini yang membuat menurut saya leadership Pak Jokowi tidak muncul. Baik, itu kan bagaimana menggait gitu ya semua menterinya kalau dia sendiri tidak yakin didukung nggak ini gitu. Karena bagaimanapun juga dengan sistem multipartai banyak di Indonesia, mau tidak bisa menutup mata kita harus ada dukungan real. Bagi-bagi begitu ya, saling kompromi begitu. Oke, kalau kita balik lagi nih soal Profesor Jeffrey Winters ini. Kalau kita lihat historikalnya dia ini kan mengamati Indonesia dari zaman Orde Baru sudah mengamati Indonesia, bahkan pasca Orde Baru juga sempat sangat dekat juga dengan Ibu Mega ya reformasi. Nah kalau melihat out of the blue tiba-tiba dia muncul nih mengatakan Presiden Jokowi presiden terlemah, apa kira-kira sih di belakang ini? Kenapa muncul pemikiran? Tentu itu menghentakkan ya untuk dunia akademis ya. Kita tidak langsung menelan begitu saja, tapi bagaimanapun juga menjadi pekerjaan rumah Pak Jokowi untuk membenahi domestik kita sebelum nantinya Kementerian Luar Negeri itu juga membawa gitu ya apapun yang terjadi dengan domestic affairs itu menjadi kebijakan luar negeri. Nah, ini tanya sebenarnya begini, seberapa tajam sebenarnya siapa sih seorang Jeffrey Winters ini dengan analisanya yang ujuk-ujuk mungkin datang begitu mengatakan Presiden Jokowi adalah presiden terlemah begitu. Seberapa tajam sebenarnya, seberapa kredibilitas dari Jeffrey Winters ini? Iya, kita yang kita pertanyakan apakah dia berbicara sebagai akademisi, ataukah dia berbicara atas nama warga negara dan punya kepentingan sebagai warga negara, gitu ya. Saya kira dalam poin tersebut. Dalam sejarah politik Indonesia itu ada jas merah, ada sejarah politik yang menunjukkan bahwa politik luar negeri kita itu sempat juga pernah poros Jakarta Peking gitu ya, dan itu end up di era Orde Baru kan, sehingga porosnya tidak Jakarta Peking lagi dan sebagainya. Lah tentunya gitu dalam konteks negara bangsa Indonesia ini kan bukan negara kecil, negara yang besar archipelago dengan penduduk yang luar biasa, masyarakatnya yang dinamis dan sebagainya, yang perspektif sekali negara ini. Nah dalam konteks itu kelihatannya gitu ya, Indonesia dibawa Pak Jokowi mau dibawa ke politik luar negerinya diarahkan dibawa ke sana dan kerjasama sudah kelihatan. Ini baru awal. Indonesia di bawah Pak Jokowi diarahkan politiknya ke Cina. Kemudian siapa yang seolah-olah mengajak? Ini profesor asal Amerika Serikat. Kita tidak mungkin apa-apa, tapi Anda bisa melihat seperti apa? Dari politik luar negeri Indonesia itu berdasarkan politik luar negeri yang bebas aktif itu pasti gitu. Dan kita bisa berhubungan dengan siapa saja atas nama kepentingan nasional yang harus kita jaga. Itu poin utama dari politik luar negeri Indonesia. Nah, seperti apa yang tadi dimaksudkan oleh Mbak Wi tadi dengan pendapat dari Pak Jeffrey Winters ini yang tiba-tiba itu muncul dan seolah-olah menjadi opini yang
luar biasa sehingga TV One harus mengangkat ini gitu. Kalau saya lihat newsmaker, kalau saya lihat pertama ya kontennya. Newsmaker karena dia menyebut presiden kita Ya, presiden betul, terlemah, betul, betul. makanya kita angkat itu. Betul, presiden terlemah dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Nah, kalau saya lihat konten daripada argumentasi dia mengatakan presiden terlemah, ini tidak akademis. Oke. Yang pasti tidak akademis. Ini lebih berdasarkan pada asumsi yang sifatnya kualitatif yang tidak bisa kita Kalau Buktikan kapasitas secara dia empirik, sebagai perspektif. Ya, profesor, perspektif, gitu ya, ya. harusnya ada bukti empirik. gitu. ya ada lebih ada penjelasan data, dan gitu lebih ya. sehingga saya lebih melihat bahwa dia ingin mengangkat ini sebagai suatu isu politik gitu. Atau Yang- mana arah politiknya kalau Nah, memang mau yang mengangkat? mungkin yang berkaitan dengan apa yang tadi Mbak Wi katakan tadi gitu. Saya ingat dulu pada zaman Orde Baru, Jeffrey Winters ini juga kalau tidak salah berkantor di salah satu departemen di Indonesia, departemen penting di Indonesia ini, dan menjadi salah satu think tank dari departemen tersebut gitu. Dan kemudian juga mempunyai relasi dengan beberapa orang penting di Indonesia. Dan di dalam beberapa hal dia membuat opini-opini gitu. Opini-opini yang mengejutkan sampai ketika itu sampai dengan akhir daripada masa reformasi. Oke, jadi menurut Anda ini dia muncul kembali untuk membangun opini begitu saat Saya ini? kira dia lebih dalam pendapat ini lebih bersifat politis daripada akademis gitu. Oke. Di dalam Ada- menyampaikan. Kenapa? Karena basis argumentasinya tidak akademis gitu. Ada basis Sebagai gitu ya. seorang profesor, Oke. ya Mbak Wi seorang akademisi, saya juga ya Ada. background saya akademisi juga. Betul. Jadi kalau kita lihat pendapat seperti ini sebagai seorang profesor bukan pendapat yang punya Bang nilai Didi, akademis. kalau kita lihat dia ini kan seorang profesor asal Amerika Serikat. Tadi Anda mengatakan Jokowi di bawah pemerintahan sekarang membawa Indonesia poros Iya. kebijakan luar negeri kita ke Iya, Cina gitu. betul. Apa Amerika mungkin agak sedikit terganggu begitu dengan Merasa tadi? terancam. Iya. Jadi bisa jadi seperti itu karena bagaimanapun juga Amerika kan sing ada lawan. Dia sendirian sebagai adidaya kan gitu. Dan dia menjadi polisi internasional. Jadi semua negara dilihat gitu. Termasuk Indonesia dalam pengamatannya gitu. Tentu pengalihan konsentrasi Indonesia dari ke Amerika terus ke Cina itu akan mengganggu kan gitu. Ini kepentingan dan itu menurut saya nggak perlu kita istilahnya heran gitu ya. Biasa saja. Jadi yang penting untuk kita katakan ambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Jeffrey itu kalau ini bukan hasil penelitian dan sebagainya, sekedar political perspective gitu ya atau political analis ala Jeffrey. Ya menurut saya silahkan saja. Oke. Tapi pekerjaan rumah bagi Pak Jokowi adalah menunjukkan bahwa dia punya strong leadership Oke, baik. untuk memimpin itu. Kalau begitu Mbak Wi gini, secara garis besar bahwa terlepas dari kritisi yang disampaikan oleh Jeffrey Winters begitu ya, dalam bentuk kritikan gitu ya, yang tadi dikatakan walaupun tidak ada Iya. asumsi dasar yang kuat gitu, Iya. apakah bisa dikatakan bahwa ini merupakan intervensi terhadap Presiden Jokowi yang entah tidak tahu dari luar begitu asalnya, dan bagaimana Presiden Jokowi sebenarnya harus bersikap soal ini? Menurut saya tidak juga ya. Saya waktu menulis tentang Thailand, demokratisasi di Thailand seperti apa tahun 92, itu saya mengkritisi bagaimana kudeta yang sering kali terjadi di Thailand gitu ya. Bagaimana membangun kalau kudetanya bisa terjadi kepala negara itu atau Perdana Menteri dipilih 2 kali dalam 1 tahun. Jadi sering kali kudeta. Itu saya juga mengatakan meskipun tidak harus datang ke Thailand terus ngata-ngatain gitu ya. Tapi saya mengkritisi melalui tulisan saya ke media, jurnal dan sebagainya. Menurut saya jamak saja. Jadi tidak perlu di-exaggerate ya. Yang perlu respon oleh Pak Jokowi adalah kerja-kerja eksekutor gitu ya. Pak Jokowi ini kan eksekutif. Jadi eksekutor dalam arti bagaimana dia mampu menunjukkan bahwa dia adalah bukan presiden yang lemah. Berarti dia memang decisive kan gitu ya. Tidak lelet gitu ya, tidak sekedar politik pencitraan, itu semua dibuktikan bahwa dia bisa menjaga komunikasi dengan Artinya semua kekuatan itu politik sekarang yang ada. belum terjadi begitu, belum selesai dia sebagai Kalau menurut pemimpin, saya belum 100 punya hari strong pertama leadership. terjadi di mana penegakan hukum kita lemah jadinya. Oke. Karena ada konflik di antara institusi penegak hukum yang ini betul-betul beyond di luar batas prediksi kita terjadi antara KPK yang sampai 3 bulanan itu. Lah ini yang sebetulnya mendelegitimasi Pak Jokowi. Sementara ya meskipun tidak banyak tapi mulai declining gitu ya, menurun kan gitu. Dukungan kepada masyarakat, dukungan kepada Pak Ya, Jokowi. Bang Andreas sedikit Bang terakhir. Ya, saya kira
secara ya dari pendapat kita mengambil positifnya sih. Artinya gini, kita lihat ini sebagai motivasi untuk Pak Jokowi membangun satu pemerintahan yang lebih solid dan bekerja lebih serius. Untuk bahwa pemerintahan itu lemah itu tidak berarti tidak mungkin kalau penampilan Pak Jokowi yang ya lebih kelihatan tidak garang gagah gitu, tapi dalam mengambil keputusan dalam banyak hal saya lihat Pak Jokowi sangat tegas gitu. Nah oleh karena itu saya kira ini lebih sebagai pendapat yang ya bisa dikemukakan oleh siapa saja. Dan ini sebagai motivasi untuk pemerintahan ini bekerja lebih serius dan lebih berdasarkan nawacita dan trisakti. Jadi kritikan yang membangun. Kritik membangun. Baik, terima kasih Bang Andreas. Satunya Pak Wiwi, terima kasih. Terima kasih. Kami masih akan lanjutkan pemirsa informasi di Kabar Petang, diantaranya warga